Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bab 4 ini kita akan membahas tentang dinamika fluida. Sesuai dengan namanya, dinamika fluida itu artinya fluida yang bergerak. Nah, di dalam membahas dinamika fluida ini, tentu saja kita akan membahas tentang karakteristik aliran fluida dalam kondisi mengalir. Nah, karakteristiknya itu berupa energi dan sifat-sifat fluida. Nah, energi di dalam dinamika fluida ini ada 3 ya, ada energi potensial, ada energi kinetik, kemudian ada energi tekanan. Berbeda hal kalau kita membahas dalam ilmu termodinamika, berkaitan juga tentang fluida. Tapi banyak membahas tentang energi di situ ya, energi panas dan energi kerja. Nah, kalau di mekanika fluida, energi potensial, energi kinetik, dan energi tekanan. Kalau di termodinamika, energi potensial, energi kinetik, dan energi dalam. Nah, di dalam bab 4 ini kita akan menganalisis permasalahan dari dinamika fluida. Itu berkaitan dengan energi yang disebutkan 3 tadi ya, energi potensial, energi kinetik, dan energi tekanan. Kemudian dalam bab 4 juga kita akan membahas tentang teorema Bernoulli dan continuity equation ya, atau persamaan kontinuitas dalam kasus teknik. Kemudian juga kita akan mempelajari tentang prinsip dari penturimeter, kemudian prinsip dari nozzle, tabung pitot, orifice, dan kemudian kita juga akan menganalisis penerapan dari teorema Bernoulli ini pada bab 4. Tapi penjelasan video kali ini saya akan menjelaskan sedikit saja ya. Saya takut nanti saya menjelaskan adik-adik mahasiswa tidak mengerti apa yang dibicarakan ya, apalagi terkait dengan persamaan-persamaan dalam mekanika fluida. Di bab 1 sampai bab 3 ya, sampai bab 4 ini sebenarnya ada keraguan dalam hati, apakah adik-adik mahasiswa ini memperhatikan atau paling tidak mengerti gitu ya. Nanti Pak akan berikan tugas di akhir video ini, jadi tolong jangan dilewatkan. Nah, pada royan ini kalian bisa membaca ya, jadi kita akan melihat gambar pada 41 ini. Kita bisa menganalisis elemen luas imajiner ya. Elemen luas imajiner itu adalah misalnya penampang dari tabung alir ini ya, ruang A ya. Kemudian di dalam imajiner itu kita bisa membayangkan ada garis-garis alir ya, yang dibatasi oleh dinding dari tabung alir itu sendiri. Kemudian 4.2 ini adalah aliran dengan luas penampang bervariasi. Kemudian ada hambatan-hambatan di situ ya. Nah, di dalam mekanika fluida ini kita akan mengingat kembali energi potensial, energi kinetik, kemudian energi tekanan. Energi potensial ya rumusnya M dikali G dikali dengan H, boleh, dikali dengan Z, boleh, dikali dengan Y juga boleh. Jadi energi potensial M dikali G dikali Z, jadi M itu adalah massa, kilogram, G itu adalah gravitasi, meter per second kuadrat, dikali dengan Z, Z itu meter ya. Jadi kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Nah, itu sama dengan joule gitu ya. Kilogram meter kuadrat per second kuadrat untuk persamaan 4.1, persamaan energi potensial. Kemudian energi kinetik yang dimiliki oleh fluida itu sama juga rumusnya, EK dikali setengah MV kuadrat. Setengah M itu adalah massa, P itu adalah kecepatan dikali dengan kecepatan. Jadi M itu massa kilogram, kecepatan dulu meter per second dikali meter per second. Jadi kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Sama itu juga joule ya, persamaan 4.2. Kemudian persamaan 4.3, ET, energi tekanan. Energi tekanan itu sama dengan P tekanan dikali dengan volume. Kita ketahui tekanan P ini ya, P biasa ini ya, itu sama dengan
gaya dibagi dengan luas penampang. Gaya itu F. F itu massa dikali percepatan dibagi dengan luas penampang. Tekanan itu F dibagi A ya. Gaya dibagi dengan luas penampang dikali dengan V cangkah volume ya, V volume. Jadi hasil akhirnya juga kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Itu energi tekanan. Kemudian persamaan kontinuitas. Nah, persamaan kontinuitas ini continuity equation apa itu, Pak? Ya. Itu adalah persamaan di mana fluida yang bergerak tidak ada perubahan massa ketika dia mengalir ya. Katakanlah dari titik A di gambar 4.3 ini. Titik A1 kemudian mengalir ke A2 gitu ya. Nah, di dalam gambar titik 4.3 ini kita ketahui ada perubahan ada massa pada DM1 gitu ya. Katakanlah diferensial 1 ya. Yang mengalir ya pada A1 ya. Nah, itu akan sama dengan A2 dikali V2 dikali dt. Ya. A itu luas penampang. P itu adalah kecepatan. T itu adalah waktunya. Kemudian sehingga nanti didapat pada persamaan 4.4 ya. A1 dikali dengan P1. Nah, AP ini adalah laju aliran volume. Nah, dalam dinamika fluida, kita juga akan membahas tentang laju aliran volume dan laju aliran massa. Apa perubahannya? Apa perbedaannya? Kalau laju aliran volume, laju aliran volume. Volume meter pangkat 3, laju itu artinya perubahan terhadap waktu. Jadi volume terhadap waktu. Jadi meter pangkat 3 dibagi dengan second. Kalau laju aliran massa, jadi ada perubahan massa dibagi dengan perubahan waktu. Jadi kilogram, massa itu kilogram, waktu itu second, ya, kilogram per second. Kalau di satuannya m dot biasanya ya, m ada titik di atasnya, m dot. Ya. Nah, kalau AP ini 4.4 itu adalah laju aliran volume. Laju aliran volume. A ini adalah luas penampang, P ini adalah kecepatan. Jadi luas penampang meter pangkat 2 dikali dengan meter per second. Jadi hasil akhirnya adalah meter pangkat 3 dibagi dengan second. Nah, itu adalah laju aliran volume. Nah, perkalian laju aliran volume yang melewati penampang tabung AdP per dt. Nah, laju aliran volumenya AP. Nah, kalau laju aliran massa AdP dibagi dengan dt. Nah, laju aliran massa ini density dikali dengan laju aliran volume ya. Jadi density. Nah, apalagi density. Density dikali dengan dP per dt ya. Nah, density itu kilogram per meter pangkat 3 ya. Kilogram ya, density dikali dengan dP per dt ya. Jadi kilogram dibagi meter pangkat 3 dikali meter pangkat 3 dibagi dengan second. Hasil akhirnya meter pangkat 3-nya dicoret jadi kilogram per second. Nah, dia berubah menjadi laju alir massa. Nah, perlu diingat ya, laju aliran volume berbeda dengan laju aliran massa. Kalau volume laju aliran volumenya, kalau massa itu perubahan massa terhadap waktu. Kalau laju aliran volume, perubahan volume terhadap waktu. Nah, jadi persamaan 4.1 itu density dikali A dikali dengan V, itu laju alir massa hasilnya. Nah, berdasarkan persamaan kontinuitas ya, kita akan membahas tentang persamaan Bernoulli. Nah, persamaan Bernoulli itu diwakilkan oleh persamaan 4.5 ya. dW itu adalah perubahan kerja ya, perubahan kerja.
itu adalah P1 dikali dengan A dikali dengan perubahan jarak ya. 4.5. Nah, turunkan saja rumus ini ya. Nah, dW P1, P ini adalah P tekanan, A ini adalah luas penampang, S ini adalah jarak. Awas tertukar ya, perhatikan ya. Makanya Pak ragu, kadang Pak salah tulis juga di sini P, kadang density. Malum ya, dikejar waktu penulisan ini ya. Jadi dW adalah P dikali dengan A dikali dengan jarak ya. Nah, tekanan kita ketahui tekanan ya F dibagi dengan A gitu ya. Dikali dengan luas penampang dikali dengan meter. Ya, satuannya akhirnya apa Pak? Joule juga. Ya, turunkan saja ya, kilogram dikali dengan meter dibagi second kuadrat dibagi dengan A meter kuadrat dikali dengan A lagi meter kuadrat dikali dengan meter. Ya, hasil akhirnya kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Sama joule juga persamaan 4.5. Nah, kemudian di sini juga ada energi mekanik di situ ya. Jadi energi mekanik pada persamaan Bernoulli ini itu diwakili dengan setengah ya ini ya. Nah, kali density dikali luas penampang dikali dengan jarak dikali dengan kecepatan kuadrat ya, kecepatan pangkat 2. Nah, yang ini ya. Nah, ini density ya, ini ya. Energi kinetik sini ya. Di setengah dikali density ya. Density apa? Kilogram per meter pangkat 3. A luas penampang adalah meter pangkat 2 dikali dengan S meter ya. Jadi kilogram per meter pangkat 3 dikali dengan meter pangkat 3, coret meter pangkat 3-nya dikali dengan meter kuadrat per second kuadrat karena P pangkat 2 ya. Ya, itu hasilnya joule juga ya. Energi atau di persamaan 4.6 setengah P dP dikali dengan perubahan kecepatan pada perubahan 2 ke perubahan kecepatan 1. Kemudian juga di dalam persamaan Bernoulli itu ada persamaan yang mewakili energi potensial ya. Nah, energi potensial density dikali dengan volume dikali dengan gravitasi dikali dengan Y. Nah, sama ya. Y atau Z tadi ya. Situ ya. Jadi density itu kilogram per meter pangkat 3. Volume itu meter pangkat 3 ya. Nah, ini volume ya. Density dikali dengan volume dikali dengan G gravitasi dikali dengan Y. Jadi density kilogram per meter pangkat 3 dikali dengan volume meter pangkat 3 dikali dengan gravitasi G ini ya. G ini meter per second kuadrat dikali dengan M. Hasil akhirnya juga kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Nah, kemudian perubahan energi dalam sepanjang dt sama mewakili dari persamaan 4.7. Jadi density dikali dengan volume dikali gravitasi dikali dengan perubahan ketinggian ya, Y2 kurang Y1. Nah, kalau energi kinetiknya ditambahkan saja energi mekaniknya ditambahkan saja hasil penyebelahan dari energi mekanik dan energi potensial. Nah, inilah persamaan Bernoulli 4.8 ya. Persamaan Bernoulli itu adalah dk ditambah dengan du. Jadi P1 dikurang P2 dP akan sama dengan P1 kurang P2 persamaan 48 ya. Pak sebutkan yang akhirnya saja akan sama dengan setengah kali density dikali dengan kecepatan ditambah density dikali gravitasi dikali dengan perubahan. Nah, ini ya, perhatikan ini Y2 kurang Y1 gitu ya.
Nah, 4/8. Nah, kemudian selanjutnya ya. Nah, ini Pak berikan tugas ya. Pak tidak mau menyita paket ya. Mungkin kalian keberatan kalau Pak buatkan video terlalu panjang, jadi pertama bosan, akibatnya tidak menyimak ya. Kemudian misinformasi, miskomunikasi. Jadi Pak buatkan saja tugas ya, mulai dari persamaan 4.8 katakanlah ya. Nah, persamaan 4.8 ini dan seterusnya sampai akhir bab 4 ini. Nah, contoh ini ya, persamaan energi kinetik ya. Setengah dikali dengan density dikali A dikali dengan S dikali dengan kecepatan ya. Mana? Ya, ini ya. Mana? Nah, ini energi kinetik ya. Setengah kali density dikali A dikali S dikali dengan P gitu ya. Nah, setengah itu density ya. Density itu adalah kilogram per meter pangkat 3 dikali meter pangkat 2 kecepatan, S itu adalah jarak, P itu adalah kecepatan ya. Maaf Pak ulangi ya, setengah kali density dikali A dikali S dikali dengan kecepatan ya. Ini adalah density, A itu adalah luas penampang ya, meter pangkat 2, S itu adalah jarak atau satuannya meter, P itu adalah kecepatan ya, meter per second. Dipangkat 2 kan, meter kuadrat per second kuadrat. Nah, ditulis dimensinya ya, dimensinya ya. Nah, Pak udah siapkan. Nah, seperti ini ya. Nah, energi kinetik misalnya ya. Pak tuliskan, persiapkan ya. Jadi setengah kali density dikali A dikali diferensial S2 dikali dengan kecepatan. Ya, density itu kita ketahui kilogram meter pangkat 3 dikali meter pangkat 2 dikali meter S dikali kecepatan pangkat 2. Hasil akhirnya setengah kilogram meter kuadrat per second kuadrat, itu adalah joule. Kemudian yang potensial, energi potensial ya, ini juga ya. Nah, yang ini ya. Density dP dikali gravitasi dikali Y2 kurang Y1 jarak. Hasil akhirnya juga joule ya, kilogram meter pangkat 3 bagi kilogram meter pangkat 2 per second kuadrat, itu adalah joule ya. Nah, tugas kalian buat dimensinya mulai dari persamaan 4.7 sampai dengan setiap ada persamaan ya. Nah, yang seperti ini ya. Nah, ini P2, P1. Nah, perhatikan ini ya, P2, P1. Nah, ini apa ini? Apa density, apa tekanan? Nah, kalian coret-coret. Kalau tekanan masukkan rumusnya. Kalau ruas ini tidak sama dengan ruas kanan, ruas kiri dan ruas kanan tidak sama, artinya kalian salah memasukkan. Artinya ini bukan tekanan, artinya density, seperti itu ya. Sehingga nanti kalian akan memahami sendiri ruasnya. Sampai dengan setiap ada persamaan matematis ya. Nah, ini sudah kayak yang tadi ya. Nah, yang seperti ini ya. Nah, ini apa P ini ya, P1 ini apa P volume, apa P kecepatan gitu ya. Nanti hasil dari ruas kanan dan ruas kiri ini akan sama. Nah, P1 ini laju aliran ya. Artinya kecepatan ya, meter per second. Nah, ini harus sama dengan meter per second sebelah kiri itu ya, sebelah kanan ya. Teruskan ya. Nah, ini juga gamma dikali H. Nah, gamma itu apa? Nah, kemudian dikali H. H itu apa gitu ya? Dikali dengan density dikali volume gitu ya. Nah, terus dibahas ya. Nah, kita ketahui gamma itu W dibagi dengan P. W itu berat atau gaya, V itu volume ya. Atau density dikali G. Nah, density dikali G. Nah, kalau ini gamma dikali H akan sama dengan density dikali P kuadrat. Nah, sama nggak nanti satuan ini dimensi gamma dikali H dan dimensi density dikali
P pangkat 3 ini. Apa itu P pangkat 3? Apa volume? Apa kecepatan ya. Nah, silakan kalian cari sampai dengan persamaan di sampai akhir bab 4 ya. Nah, Pak kira ini akan bermanfaat untuk kalian daripada mendengar celoteh video Pak saja ya. Oke, jika ada yang ingin didiskusikan, mari kita diskusi via WA group ya. Pak akan membuka jalur diskusi ketika sampai malam pun no problem lah ya. Jadi mohon maaf kalau udah malam mungkin Pak istirahat, jadi Pak akan terlambat untuk merespon ya, tapi Pak akan respon. Pak kira itu saja ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.